kabarnya? Mbak Esther doakan adik-adik semua sehat selalu. Apalagi kita sudah masuk ke musim penghujan, jadi tetap jaga kondisinya ya. Adik-adik pasti pernah ya kalau kita jalan-jalan misalnya keluar kota. Kalau misalnya jalan-jalan ke pantai, biasanya ada pemandangan apa? Iya, benar. Ada pemandangan laut, pemandangan ikan-ikan. Kalau kita ke pegunungan, ada pemandangan gunung-gunung, bukit, atau kebun, dan masih banyak lagi ya. Semua pemandangan itu, adik-adik, semua pemandangan yang indah-indah itu, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya itu untuk kita, adik-adik. Wah, berarti Allah sangat hebat ya. Allah sangat berkuasa. Nah, karena itu, yuk kita pujikan Allahku besar. Harus yang semangat ya, oke? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kegiatan sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya, oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi ini, sehingga kami masih dapat melakukan kegiatan sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kegiatan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi gunung, sungai, bintang-bintang adalah ciptaannya Allah. Tapi nggak hanya itu aja loh adik-adik, ada binatang-binatang juga yang termasuk ciptaan Allah. Coba siapa yang mau nyebutin? Ayo, apa aja? Apa? Ya, ada kucing, ada harimau, ada gajah, terus ada bebek, terus ada monyet. Kalau monyet yang ukurannya besar itu apa? Yang hampir kayak monyet, tapi lebih besar, Apa yuk? Apa? Iya, ada King Kong. Adik-adik, yuk kita sapa King Kong dengan lagu pujian kita ya. Pada tahu kan? Tapi Mbak Esther ingin adik-adik semua menyanyikannya dengan gerakan ya. Harus semangat, oke? Sip ya, kita mulai. Tuhan Maha Kuasa.
lama ya adik-adik kita nggak keluar jauh-jauh dari rumah. Tapi Mbak Esther yakin nih kalau adik-adik masih pada ingat sama mall yang ada di Taman Sari. Yang depannya R, belakangnya A. Total ada 8 huruf. Coba siapa yang masih ingat? Apa? Iya, betul banget. Itu adalah mall Ramayana. Coba kalau yang ada di depannya Ramayana, yang ada patung pahlawan itu loh. Siapa yang masih ingat patung pahlawan dari siapakah itu? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Ada nggak? Oh, adik-adik. Ada adik dari kelas kecil nih yang mau jawab. Dek Dara mau jawab ya? Silakan Dek Dara. Patung pahlawan Jenderal Sudirman. Dek Dara pinter pisan. Jawabnya. Beri tepuk tangan dong adik-adik. Pinter Dek Dara, hebat. Jos. Betul sekali jawabannya. Patung pahlawan itu adalah patung Jenderal Sudirman. Tapi adik-adik, kenapa ya pemerintah membangun dan memasang patung-patung pahlawan? Ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ada Ki Hajar Dewantara. Untuk apa ya? Apa? Betul. Pemerintah membangun atau memasang tujuannya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan di masa lalu. Jadi adik-adik, hari ini kita juga akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang membangun sesuatu untuk mengenang peristiwa tertentu juga. Siapa Mbak Esther yang membangun? Dan untuk peristiwa apa? Nanti sama Kak Ocha diceritain ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Ocha, kita akan mempersiapkan diri dulu untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan bermalapan. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan bermalapan. Yesus, tolong padaku. Silakan Mbak Ocha. Terima kasih Kak Esther yang sudah memimpin pujian sampai saat ini. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Hayo, siapa yang belum siap buat mendengarkan cerita hari ini? Tentunya harus sudah siap ya. Untuk bacaan hari ini diambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 dan dilanjutkan dari Yosua pasal 4 ayat 9. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membaca di rumah ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya pemisah antara perkemahan bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah di dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama menunggu, air sungai mengalir deras, jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu Tuhan memerintahkan para imam mengangkat tugu peringatan menyeberangi sungai Yordan dan berjalan.
Tuhan menyuruh Yosua berbicara pada para imam untuk mencelupkan kakinya ke dalam air sungai yang deras itu. Maka berhentilah air sungai. Para imam pengangkat tugu berdiri di tengah sungai Yordan yang kering, dan semua bangsa Israel menyeberang. Kemudian Yosua memilih 12 orang dari bangsa Israel untuk mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan. Sehabis batu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu di Gilgal sebagai tanda kebaikan dan pertolongan Allah bagi bangsa Israel. Nah, cerita Yosua yang menggantikan Musa yang telah meninggal dunia untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yang mana melewati sungai Yordan yang airnya deras sekali. Namun karena kuasa Allah, bangsa Israel dapat menyeberang sungai Yordan dengan selamat. Untuk itu, Yosua mendirikan tugu peringatan dari batu di tengah sungai Yordan dan Gilgal untuk mengenang kebaikan Allah bagi bangsa Israel. Sekarang, coba kita ingat-ingat, apa saja sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Wah, banyak sekali ya. Kita bisa makan setiap hari, kita punya papa mama yang sayang sama kita punya tempat tinggal yang nyaman, dan masih banyak yang lain ya. Dan yang paling penting, Allah memberikan keselamatan bagi kita melalui salib Tuhan Yesus. Sebagaimana Yosua mendirikan tugu peringatan untuk mengenang kebaikan Allah, kita semua juga harus mengingat-ingat kebaikan apa saja yang sudah diberikan Allah bagi kita. Seperti yang ada dalam Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita. Silakan Sio. Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih ya Sio. Kak Ocha ingin mengajak adik-adik ingat-ingat kebaikan Tuhan. Coba adik-adik catat di buku harian. Nanti suatu saat ketika adik-adik melihat buku harian itu lagi, adik-adik bisa melihat betapa baiknya Tuhan pada kita. Begitu ya adik-adik, Kak Ocha ingin adik-adik semua mengingat apa saja kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan dicatat di buku harian. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Tuhan, melalui firman hari ini, kiranya kami selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami harus bersyukur akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sampai sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Selesailah sekolah.